Pengertian biji. Biji adalah alat perkembangbiakan yang utama. Biji mengandung calon tumbuhan baru lembaga. Semula biji duduk pada suatu tangkai yang keluar dari papan biji atau tembuni plasenta. Tangkai pendukung biji itu disebut tali pusar funiculus. Bagian biji tempat peletakan tali pusar dinamakan pusar biji hilus. Pada biji ada kalanya tali pusar ikut tumbuh, berubah sifatnya menjadi salut atau selaput biji arilus. Adapun bagian-bagian umum biji yaitu, yang pertama ada kulit biji atau spermodermis, yang kedua tali pusar atau funiculus, dan yang ketiga inti biji atau nukleus seminis. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai kulit biji. Kulit biji terbagi menjadi dua yaitu angiospermae dan gymnospermae. Kulit biji pada tumbuhan tertutup atau angiospermae terdiri dari dua lapisan yaitu, satu lapisan kulit luar testa, berfungsi sebagai pelindung dari bagian dalam biji. Bentuk lapisan ini beragam, ada yang kaku seperti kulit, ada yang tipis, ataupun ada yang keras seperti batu dan kayu. Dua, lapisan kulit dalam pigmen. Lapisan ini lebih tipis, biasa dikenal sebagai kulit ari. Selanjutnya, kita bahas mengenai kulit biji pada tumbuhan terbuka atau gymnospermae. Gymnosperma terdiri dari tiga lapisan yaitu A. Kulit luar atau sarkotesta merupakan kulit yang tebal dan berdaging, serta pada situasi tertentu mengalami perubahan warna dari yang warna muda hingga warna tua. B. Kulit tengah atau scleroresta merupakan kulit yang keras dan kuat, beserta berkayu dan menyerupai kulit dalam dan endocarpium pada buah batu. C. Kulit dalam atau endotesta merupakan lapisan kulit yang melekat pada bagian biji yang memiliki bentuk seperti selaput tipis. Bagian umum biji selanjutnya yaitu tali pusar atau funiculus. Tali pusar atau funiculus merupakan bagian biji yang berbentuk menyerupai tangkai yang menghubungkan biji dengan tembuik. Apabila biji dimasak, maka akan terlepas dari tali pusarnya dan hanya tampak bekasnya saja, biasa dikenal dengan pusar biji. Bagian biji selanjutnya yaitu ada inti biji atau nukleus seminis. Ini adalah inti biji, terdiri atas lembaga atau embrio dan putih lembaga atau albumen. Berdasarkan jumlah keping bijinya, tumbuhan berbiji tertutup dibedakan menjadi dua kelas, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang jumlah keping bijinya hanya satu, sedangkan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang keping bijinya berjumlah dua. Adapun perbedaan ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil adalah sebagai berikut. Yang pertama bisa dilihat dari jumlah keping biji. Untuk dikotil berkeping 2, sedangkan monokotil berkeping 1. Yang kedua dapat kita lihat dari jenis akar. Jika akar tunggang maka dia dikotil, sedangkan jika akar serabut maka dia termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Yang ketiga dapat dilihat dari bentuk daun. Jika menyirip dan menjari maka termasuk tumbuhan dikotil, sedangkan jika bentuknya melengkung dan sejajar maka termasuk monokotil. Yang keempat dapat dilihat dari bentuk penampang melintang batang. Untuk batang dikotil, xilem dan phloem akan tersusun rapi, sedangkan xilem dan phloem pada batang monokotil terlihat menyebar. Yang kelima dapat kita lihat dari bagian bunganya. Jika jumlah bagian perhiasan bunga 3 atau kelipatannya, maka ia termasuk monokotil, sedangkan jika jumlah bagian perhiasan bunga 2 atau 5 dan kelipatannya, maka ia termasuk dikotil. Perkecambahan. Perkecambahan adalah muncul dan berkembangnya radikula dan plumula dari benih biji, atau perubahan morfologi fisiologi yang terjadi pada biji setelah penyerapan air atau imbibisi. Perkecambahan biji melibatkan proses fisika dan kimia, yang dimana proses fisika tersebut ditandai dengan imbibisi, lalu biji mengembang dan kulitnya lepas. Sedangkan pada proses kimia, embrio lalu aktif melepaskan hormon giberelin untuk mendorong alurononyintesisi dan mengeluarkan enzim yang mengatalisis reaksi-reaksi biokimiawi. Tahap-tahap perkecambahan.
Tahap pertama suatu perkecambahan benih dimulai dengan proses penyerapan air oleh benih, melunaknya kulit benih, dan hidrasi protoplasma. Tahap kedua dimulai dengan kegiatan-kegiatan sel dan enzim-enzim, serta naiknya tingkat respirasi benih. 3. Tahap ketiga merupakan tahap di mana terjadi penguraian bahan-bahan seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk-bentuk terlarut dan ditranslokasikan ke titik-titik tumbuh. 4. Tahap keempat adalah asimilasi dari bahan-bahan yang telah diuraikan tadi di daerah meristematik untuk menghasilkan energi bagi kegiatan pembentukan komponen dan sel-sel baru. 5. Tahap kelima adalah pertumbuhan dari kecambah melalui proses pembelahan, pembesaran, dan pembagian sel-sel pada titik tumbuh. Tipe-tipe perkecambahan terbagi menjadi dua yaitu: pertama ada perkecambahan epigel. Epigel germination adalah tipe perkecambahan dengan kotiledon muncul di atas permukaan tanah dan membentuk dedaunan hijau pertama. Yang kedua ada perkecambahan hypogel. Hypogel germination adalah tipe perkecambahan yang pertumbuhan hipokotilnya sangat sedikit atau tidak sama sekali, sehingga kotiledonnya tetap berada di dalam tanah dengan tunas muda dan akar muncul dari biji. Contoh tumbuhan monokotil: Padi Oryza sativa, jagung siam mais, anggrek orchidaceae, rumput pocan, pisang musa spp, kelapa Chotos nucifera, bambu bambusoida. Adapun contoh tumbuhan dikotil: kacang tanah Araceae hypogea, bunga matahari Helianthus annuus, tomat Solanum leucopersicum, mangga Mangifera indica, kacang hijau Veda radiata, kentang Solanum tuberosum, pepaya Carica papaya.